Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mirza. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul klasifikasi anemia berdasarkan morfologi dan juga terapinya. Baik, anemia ini adalah keadaan berkurangnya jumlah eritrosit ataupun hemoglobin dan nilai normal dalam darah sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa O2 dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer. Sehingga pengiriman O2 ke jaringannya menurun, lalu secara fisiologi normalnya itu hemoglobin bervariasi, tergantung umur, jenis kelamin, kehamilan, atau ketinggian tempat tinggal. Oleh karena itu perlu ditentukan batasan kadar hemoglobin pada anemia. Ini untuk dari yang WHO, untuk yang age group dari children 6-59 months, untuk no anemia itu di atas 11, mild anemia 10-10,9, moderate anemia 7, dan anemia di bawah 7, severe anemia. Untuk children 5-11 tahun, no anemia 11,5 di atas, mild 11-11,4, moderate 8-10,9, untuk yang severe di bawah 8. Untuk children 12-14 tahun, no anemia di atas 12, mildnya 11-11,9, moderate 8-10,9, severnya di bawah 8. Lalu untuk yang dewasa, untuk yang laki-laki itu di atas 13 untuk yang normalnya. Lalu untuk mild anemia 11-12,9, moderate-nya 8-10,9, untuk yang severnya di bawah 8. Untuk pregnant woman juga di bawah 7 untuk yang severnya. Untuk klasifikasi anemianya berdasarkan morfologi ada yang normocytic normochrome, ada anemia microcytic hyperchrome, macrocytic hyperchrome, sama anemia microcytic hypochrome. Ini yang berdasarkan morfologinya. Kalau microcytic itu dia lebih kecil dari normal. Lalu untuk normocytic ya, seperti normal atau sama. Kalau macrocytic ini lebih besar daripada yang normal. Untuk definisinya ini disebabkan oleh karena perdarahan yang akut, terus hemolisis atau penyakit-penyakit infiltratif metastatik pada sumsum tulang. Jadi penurunan jumlah eritrosit tidak disertai dengan perubahan konsentrasi hemoglobin. Indeks eritrosit normal itu pada anak MCV-nya 73-101, MCH-nya 23-31, MCHC-nya 26-35%. Untuk dan ukuran eritrositnya normal. Ya, seperti ini, jadi seperti normal. Normocytic normochrome berarti ukuran normal sama tidak terjadi hiperkrom ataupun hipokrom. Lalu untuk makrocytic hiperkrom, anemia dengan ukuran eritrosit yang lebih besar dari normal dan hiperkrom karena konsentrasi hemoglobinnya itu lebih dari normal. Indeks eritrosit pada anak itu MCV-nya lebih dari 73, MCH lebih dari 31, MCHC lebih dari 35%. Ditemukan pada anemia seperti megaloblastik, defisiensi B12 asam folat, serta anemia makrositik non-megaloblastik seperti penyakit hati dan myelodysplasia. Ini untuk gambarannya seperti normal, bisa lihat sendiri ukurannya jauh lebih besar daripada yang normal, untuk yang makrosistik. Lalu ada mikrositik hiperkrom, anemia dengan ukuran eritrosit yang lebih kecil dari normal dan mengandung konsentrasi hemoglobin yang kurang dari normal. MCV-nya kurang dari 73, MCH kurang dari 23, MCHC kurang dari 26-35%. Penyebabnya bisa karena defisiensi zat besi, lalu berkurangnya sintesis globin, seperti thalassemia dan hemoglobinopati, kurangi sintesis heme seperti pada anemia sideroblastik. Untuk gambarannya seperti ini, yaitu hipokrom, dan ukurannya lebih kecil daripada yang normal. Lalu untuk examination, ini dibagi menjadi 3, untuk yang MCV di bawah 80, bisa lalu terjadi microcytic anemia, lalu di study untuk yang FA-nya, jika low iron and ferritin with high DIBC, berarti dia anemia definisi FA. Kalau misalnya measure indeksnya MCV per RBC kurang dari 13 biar thalassemia. Kalau misalnya low iron sama low TIBC-nya itu kecil juga, dia bisa terkena anemia karena penyakit yang kronis. Lalu untuk MCV 80-100 dia kan normocytic anemia. Dihitung retikulositnya, kalau di bawah 20% berarti hipoproliferatif, eh, bisa kena leukemia, plastik anemia, pure red cell, aplasia. Lalu kalau misalnya retikulosit count-nya lebih dari 2%, itu dia terjadi hiperproliferatif. Bisa terjadi hemorrhage, terus hemolitik, anemia, atau anemia hemolitik. Untuk yang 3 itu NCV-nya lebih dari 100, ini makrosistik anemia, megalocytic, dan segmented neutrophil dari peripheral smear, pakai smear.
Kalau ada present megaloblastik berarti dia vitamin B12 atau folat defisiensi. Kalau misalnya nggak ada megaloblastiknya, bisa karena algal abuse, penyakit hati, lalu congenital bone marrow failure, itu berarti bone marrow yang gagal saat kongenital. Untuk cara penetapan nilainya, MCV itu 10 dikali hematokrit per E. Satuannya femtoliter atau FL. Lalu untuk MCH 10 kali hemoglobin dibagi E atau jumlah leukositnya per satuan pikogram Pg. Untuk MCHC 100 dikali hemoglobin per hematokrit. Lalu untuk pasien anemia melakukan terapi non-farmakologi untuk membantu penyembuhan seperti hindari kebiasaan merokok, perbanyak konsumsi makanan mengandung zat besi, menjaga pola makan, lalu untuk konsumsi susu untuk meningkatkan kadar besi dalam tubuh bagi pasien anemia yang definisi besi. Untuk ibu hamil kan biasanya pada ibu hamil itu sering terjadi anemia. Nah, untuk mengurangi hal tersebut disarankan untuk ibu hamil itu asupan nutrisi atau makanan yang mengandung Fe yang cukup tinggi dan juga buah-buahan yang mengandung vitamin C. Untuk mencegah anemia disarankan untuk memakan makanan berikut. Targetkan biasanya 3 porsi seperti daging merah, sayuran, sereal, kacang-kacangan, telur. Untuk makanan tinggi vitamin C bisa buah, stroberi, kiwi, tomat, dan paprika. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.